Halo teman-teman sekalian, jangan lupa buat subscribe. Kali ini kita akan ngobrol santai di pagi hari, baru jam setengah 7, cok. Ngobrol santai di pagi hari sebelum ke aktivitas yang lain. Sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe atau bahkan yang udah mau nonton sampai videonya beres gitu kan. Terima kasih banyak buat supportnya. Jadi kali ini gua akan menjelaskan tentang bukan menjelaskan, lebih ke ngobrol santai tentang kehidupan saat ini di zaman kapitalisme. Jadi di zaman sekarang itu jatuh cinta. Ini kita ke tema percintaan dulu, guys. Di zaman sekarang itu jatuh cinta menurut gua jadi ajang judi antara untung dan rugi. Jadi perasaan cinta di zaman sekarang dijadiin tolak ukur antara untung dan rugi untuk perempuan, dan untuk laki-laki dijadikan ajang judi antara pilihan baik ataupun salah. Jadi jangan harap di zaman sekarang itu, apalagi ekonomi mencekik, jangan harap mendapatkan cinta itu mudah, kecuali emang ada gitu kan, emang ada dari sebagian orang yang benar-benar tulus gitu kan. Tapi nggak banyak, cuma ada tapi nggak banyak, rata-rata kan. Sekarang pembiayaan ekonomi ini itu dijadiin tolak ukur. Ada peribahasa kata orang, andai saja ini 500 tahun yang lalu, mungkin kita akan menikah. Andai saja ini 500 tahun yang lalu kan. Tapi kan sekarang zamannya udah beda. Jadi kita ini butuh uang. Apalagi buat yang nggak kerja, nggak mau ada kemauan buat kita gitu kan. Bukan tertuju kepada orang lain ya guys, tapi buat diri gua sendiri aja. Kalau nggak ada kemauan atau apa, mungkin nggak bisa dapetin cinta. Bahkan ketika lu umur 30-an, ketika kita umur 30-an, tapi kita nggak punya uang, bukan nggak punya uang, tapi keuangan kita sedikit, orang tua kita saja pasti bakalan benci. Atau bahkan ketika kita sudah menikah di umur 30-an, lalu kecukupan di rumah saja kurang, mungkin anak-anak kita saja akan benci, men. Jadi dari situ gue belajar. Ini jujur gue nangis, men. Karena gimana ya, bukan tentang perasaan cinta, tapi hidup sebagai laki-laki gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, lantas dengan cara seperti apa yang akan kita cintai? Bagaimana jika kita hidup dengan penuh kekurangan? Bagaimana jika seorang laki-laki yang dilahirkan dengan keterbatasan sosial atau bahkan sebuah keterbatasan yang tidak bisa diperbaiki, bagaimana dia mendapatkan cinta seperti yang lain? Kadang ada peribahasa, life is not fair. Kehidupan itu tidak adil. Menurut saya itu 11/12, karena emang ada rasa tidak adil dan ada rasa adilnya. Namun dari situ kita belajar bahwa hidup itu penuh makna. Gak semuanya itu harus tolak ukur tentang uang. Gak semuanya hidup itu ditolak ukur dengan sebuah pertukaran antara barang ataupun jasa, guys. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kadang jadi laki-laki itu berat. Andai saja aku bisa kembali ke 10 tahun ke belakang, mungkin aku akan memilih menikmati hidup seharian untuk tertawa, bermain bersama teman-teman, atau bahkan menghabiskan cerita hidupku dengan ayah ataupun ibu untuk bercerita setiap malam. Andai saja kehidupan bisa diputar, mungkin aku memilih untuk menjadi anak kecil selamanya. Tapi namanya waktu akan terus tetap berjalan, kehidupan akan silih berganti. Kita juga jangan terpaku di masa lalu, sebab ada sesuatu yang bahkan belum kita temukan, yang belum kita rasain, orang-orang baik yang belum kita kenal. Jadi jangan menyerah. Intinya kalau kita sedang berada di dalam keterbatasan atau bahkan sedang dilanda di dalam masalah seolah tidak ada berujung itu masalahnya, atau bahkan seolah kehidupan seperti ini, jangan pernah menyerah.
karena hidup itu penuh makna banget. Jadi ngapain harus menyerah? Ibaratnya gini, kita pernah ngerasain suatu masalah yang udah kita lewatin di masa lalu, masa kita mau menyerah? Jadi laki-laki itu emang berat, tapi penuh makna. Terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah nonton. Gua nggak peduli men, mau orang lain bilang gimana, intinya gua tujuan membuat video ini, membuat channel ini ya, tuh kedepannya gue lihat nanti gue akan seperti apa gitu kan. Ujungnya gue pengen lihat video ini perjalanan proses gue, sekedar 10 menit atau 5 menit dari sehari, nggak bikin gue rugi. Jadi intinya gue akan kembali ke reality lagi buat bekerja, buat semuanya. Terima kasih banyak, nanti gue upload lagi. Jangan lupa subscribe guys.